Melainkan si Pak Hermawan ini memakan dagingnya sendiri. Mulai dari paha hingga ujung kaki habis dia makan sendiri. Serak, serak, wah, serak. Tolong saya, tolong. Berat dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan yang dialami oleh supir pribadi. Di sini kita sebut saja namanya Mas Gunawan, yang tentu saja nama tempat kita samarkan. Mas Gunawan ini dulunya pernah menjadi sopir pribadi di keluarga yang kaya raya dan mempunyai banyak usaha yang tersebar di mana-mana. Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa merantau ke daerah sana karena perkara pekerjaan. Jadi Mas Gunawan di sini dia merantau untuk bekerja, dia mengajak beserta keluarganya juga di luar kota yang jauh dari kampung halamannya. Dan dari Mas Gunawan inilah cerita itu ada. Cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai sopir pribadi di keluarga tersebut. Kisah yang dibagikan Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan beliau pernah berkata, "Gila, bener-bener manusia gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja sama dia." Dan bagaimana kelanjutan kisah dari Mas Gunawan ini? Mari kita simak bersama-sama. Di pedalaman hutan, di tempat dan tahun yang tidak bisa disebutkan pastinya, Mas Gunawan ini masih benar-benar ingat, bahkan masih terbayang sampai sekarang. Bagaimana malam itu sosok laki-laki yang sudah 25 tahun ini menggaji dirinya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan sampai menyekolahkan kedua anaknya. Sosok laki-laki itu melakukan persekutuan dengan sosok yang begitu menyeramkan dan menjijikan. Yang paling mengejutkannya lagi, si Mas Gunawan ini mengetahui satu hal. Bayangkan, sosok yang disebutkan Mas Gunawan tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu Mas Gunawan sedang duduk di depan teras rumah sederhana. Ditemani segelas kopi dan beberapa cemilan kering, rumah sederhana pemberian dari juraganya karena ketekunannya bekerja. Gunawan adalah sosok pekerja keras dan disiplin. Itulah sebabnya jasanya masih dipakai sampai saat itu. Diiringi hujan yang tak kunjung reda, niat untuk masuk ke dalam kamar belum juga datang. Karena bagi Gunawan, hal yang membuatnya bahagia yaitu ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah cilik dari ponselnya. Mereka adalah anak-anak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Gunawan tidak ingin mengganggunya istirahat. Terlebih lagi minggu ini Gunawan masih ada beberapa jadwal untuk mengantar juraganya ke luar kota. Cabang toko tempat juraganya membuka usaha, membuatnya harus siap siaga kalau ada panggilan mendadak. Sebenarnya dia lelah, tapi ia tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi sopir pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Mas Gunawan. Apalagi Gunawan sudah berkeluarga. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi dia bawa berdering dengan begitu kencang, membuatnya begitu terkejut dan buru-buru memencet tombol hijau pada layar. Ketika tahu kalau nama orang yang menelpon itu adalah juraganya. "Halo Mas Gun," suara dari seorang laki-laki yang dikenalnya terdengar tegas dan tak asing bagi Gunawan. "Sampean lagi di mana?"
bisa kesini sekarang? Sudah jelas kalau si penelpon adalah juraganya. Tapi Gunawan menangkap ada sedikit kejanggalan dari suaranya. Karena suara yang dia dengar itu tidak seperti biasanya. Ia berbicara dengan nada terburu-buru dan sedikit panik. Entah karena apa, yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya, tapi malam itu dia lebih memilih untuk menanyakan hal yang tidak pernah dia tanyakan sebelumnya. Iya pak, saya lagi di rumah. Gimana ya pak? Jadi gini, ada jeda sejenak, tapi terdengar cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Malam ini Sugeng nggak bisa nganter saya, katanya nggak enak badan. Jadi sebagai gantinya Mas Gunawan ya yang mengantar saya tunggu di rumah sekarang juga. Aneh, kenapa tiba-tiba Sugeng sakit? Gunawan di sini sempat bingung. Apalagi tempat tujuan juraganya ada di daerah pedalaman hutan. Jaraknya juga lumayan. Bisa memakan waktu sampai 2 jam perjalanan. Itu pun kalau tanpa kendala dan macet. Tapi di sisi lain, sebenarnya Gunawan juga penasaran. Karena baru pertama kali ini Gunawan akan mengantar juraganya ke tempat biasa Sugeng ini mengantar. Bukan tanpa sebab, melainkan jadwalnya menjadi sopir itu mulai dari waktu subuh hingga menjelang maghrib. Dia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu. Baik pak, saya meluncur sekarang. Gunawan kemudian menutup telepon sebelum memutar tubuhnya ke belakang. Dia masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Ternyata di sana tampak wanita memakai setelan daster, berbalut sarung selendang berdiri menahan hawa dingin. Wanita itu adalah Ratna, istrinya. Mau kemana mas? Ratna bertanya cenderung sedikit mengintimidasi kepada Gunawan yang sedang memakai celana dinasnya. Karena tidak biasanya Mas Gunawan ini pergi malam-malam. Ini dek, Pak Hermawan telepon. Kenapa? Apa Sugeng mendadak sakit? Kali ini suara Ratna lebih tegas balik bertanya. Di sini Gunawan terdiam. Dia berpikir sejak kapan istrinya tahu kalau Sugeng itu sakit. Bahkan ia sampai buru-buru memakai pakaian dinasnya, kemudian berjalan cepat menghampiri istrinya di depan pintu. Mas, aku punya firasat buruk malam ini. Apa sebaiknya kamu di rumah saja? Bilang ke Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit. Halah bu, dari kemarin firasat buruk. Kamu itu mikir apa toh? Sudah, aku berangkat dulu. Begitu kata Mas Gunawan. Dia memilih untuk mengakhiri obrolan malam itu. Gunawan tidak ingin ada perdebatan lagi seperti beberapa hari yang lalu, di mana Ratna meminta Gunawan untuk berhenti bekerja di tempat Pak Hermawan. Sebab si Ratna ini menduga di balik kekayaan Hermawan ada sesuatu yang hitam, lebih hitam dari kegelapan. Dan yang ditakutkan kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa suaminya. Sesampainya di depan rumah, Mas Gunawan melirik ke arah mobil minibus warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya. Membuatnya teringat kembali dengan omongan istrinya yang kini mulai mengganggu pikirannya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hermawan. Padahal nyatanya Gunawan juga memikirkan hal yang sama dengan istrinya. Mas Gunawan jadi merasa bersalah dan itu membuatnya sedikit luluh. Kemudian memeluk istrinya sebelum dia pergi berlalu. 10 menit kemudian Gunawan sampai di halaman luas milik Hermawan. Di sana tampak lelaki berumur sekitar 50 tahun berdiri di depan teras rumahnya. Hermawan sedang menunggu Mas Gunawan. Tidak memerlukan waktu lama. Mereka berangkat setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan tidak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung karena ini pertama kalinya dia dinas malam.
Namun tak lama suasana sepi itu mulai tercairkan saat Pak Hermawan ini bertanya, "Bagaimana kabar anak-anak, Mas?" Alhamdulillah Pak, sehat." "Oh iya Pak, ini kita mau kemana ya Pak?" Ucap Gunawan balik bertanya kepada Pak Hermawan. Ada sunyi yang tercipta ketika Gunawan menyelesaikan pertanyaannya. Namun kemudian Pak Hermawan ini menghela nafas. "Nanti di ujung jalan belok kiri ya. Setelah itu ikuti aja jalannya." Hermawan mencoba memecah kebekuan sekaligus tidak menjawab pertanyaannya. Dipandanginya Gunawan melalui pantulan cermin yang ada di tengah mobil. Malam semakin larut. Mobil mulai memasuki area hutan yang di kanan dan kirinya hanya terlihat rimbunan pohon tinggi menjulang. Jalanan yang awalnya aspal kini berganti tanah bergelombang. Apalagi suasana malam itu terlihat benar-benar sepi. Di sini Pak Gunawan tidak sekalipun merasakan berpapasan dengan kendaraan lain. Sedangkan penerangan jalan itu satu-satunya hanya dari mobil yang dikendarai olehnya, membuat suasana tambah mencekam. Setelah beberapa kali Gunawan membelokkan setir, kini mobil masuk lebih dalam, jauh lebih dalam ke dalam hutan. Bahkan si Mas Gunawan ini kalau disuruh untuk berputar balik, ia mungkin tidak akan sampai rumah. Benar-benar membuatnya bingung dan kehilangan arah. Itu adalah pertama kali dirinya mengantar Pak Hermawan ke tempat yang menurutnya begitu asing. Akhirnya setelah menempuh 2 jam perjalanan, sampailah mereka di ujung jalan. Gunawan seakan dibuat terperangah, takjub, kaget, sulit diungkapkan. Karena bagaimana tidak, tepat di hadapannya terpampang nyata sebuah rumah besar nan mewah. Apalagi di halaman rumah itu yang cukup luas terpampang mobil-mobil mewah terparkir dengan rapi. Gunawan kaget, melamun, seakan-akan tidak percaya apa yang dilihatnya. Namun setelah Pak Hermawan berucap dengan nada perintah, Gunawan baru percaya kalau rumah itu benar-benar nyata. "Mas Gun, ayo turun, kita sudah ditunggu." Nje Pak." Gunawan kemudian turun dari mobil dan berjalan mengikuti tuannya di belakang Pak Hermawan. Sesampainya mereka di depan pintu masuk, kedatangan mereka disambut oleh seseorang wanita parubaya dengan pakaian khas suku yang ada di sana. Walaupun ada perasaan sedikit khawatir dan cemas dengan bangunan rumah mewah dan terkesan gelap, Gunawan masih berusaha berpikir positif. Mungkin Pak Hermawan ini lagi ada urusan dengan sesama pengusaha. Apalagi si wanita yang menyambutnya terlihat begitu ramah dan antusias. Bahkan sempat beberapa detik Mas Gunawan ini dibuat terpana oleh penampilannya. Ada satu energi yang terpancar yang membuat terlihat anggun seperti perempuan suku berkelas. Namun tak lama pandangan Mas Gunawan ini tidak mampu berpaling ketika tiba-tiba saja wajahnya berubah. Wajah wanita itu kok terlihat layu ya, batin Mas Gunawan. Dan ketika Gunawan memasuki rumah mewah itu, dia lagi-lagi dibuat terpana. Mulutnya terbuka, pandangannya melihat ke sekeliling. Gunawan di sini terheran-heran. Barang-barang yang terpajang di dalam rumah itu ia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya sang pemilik rumah bukanlah orang yang sembarangan. Dan setelah beberapa langkah melewati lorong, sampailah mereka di bagian belakang di sebuah ruangan yang lebih luas dan terkesan lega. Namun Mas Gunawan ini mulai mencium aroma yang begitu menyengat di hidungnya, seperti bau amis bercampur busuk. Tidak mau terlihat seperti orang bodoh, Gunawan di sini mengabaikannya saja. "Silakan duduk Pak," ucap si wanita dengan logat khas suku, mempersilahkan mereka duduk di sebuah meja yang terbuat dari kayu yang telah diukir. Tercipta sebentar suasana hening dan sepi.
Gunawan mulai merasai ada ketidaknyamanan. Hal itu membuatnya semakin khawatir dan cemas. Tapi tidak lama muncul seseorang lelaki tua dari ruangan lain. Lelaki itu berpakaian serba hitam dengan penutup kepala khas suku sana. Sejenak ia menatap semua orang yang sedang duduk termasuk Mas Gunawan. Sebelum tatapannya tajam ke arah Mas Gunawan yang kebetulan juga sedang menatapnya. Sepersekian detik Gunawan menunduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba saja menyeruak dari dalam dirinya. "Sudah tidak bisa ditunda lagi, Pak. Mari saya antar." Sembari berucap kepada Pak Hermawan, tatapan lelaki itu masih saja tajam ke arah Mas Gunawan. Dan tanpa menunggu perintah selanjutnya, Pak Hermawan berdiri diikuti semua orang termasuk Mas Gunawan. "Kamu tunggu di sini saja, Mas." Kali ini ucapannya tertuju kepada Mas Gunawan yang membuatnya kembali duduk. 30 menit berlalu, Mas Gunawan masih duduk terpaku di kursinya. Dia memandangi sekeliling, tidak ada hal yang aneh maupun janggal. Dia masih berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif, walau rasa cekam dan takutnya mulai mendera. Hingga sampai tarikan nafas yang beberapa kali Gunawan ini mulai tak sabar. Kali ini dia dibuat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tadi. Apalagi aroma amis bercampur busuk itu tidak kunjung hilang dari penciumannya. "Ah, bau apa ini? Kok dari tadi nggak hilang-hilang?" Gunawan di sini membatin sambil bangkit dari duduknya. Ia berniat untuk mencari tahu. Dan di saat itulah dia baru sadar bahwa dia sudah 1 jam menunggu. Tapi tidak ada satu orang pun yang keluar atau masuk ke ruangan tempat dia menunggu. Sambil terpaku di tempatnya, Gunawan membuat gambaran-gambaran pemikiran. Dan dari sini dia harus membuka ruangan itu. Namun ia belum tahu di balik ruangan itu ada yang jaga atau tidak. Jika sampai dia ketahuan, Gunawan mau menjawab apa? Tidak mungkin kalau dia mau menemui Pak Hermawan. Sedangkan Gunawan ini hanyalah sopir. Gunawan terkenal setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah. Namun dalam hal pekerjaan dia nomor 1 tekunya. Persis seperti saat ini. Gunawan terdiam sambil memandangi gagang pintu kayu. Padahal hanya 1 ayunan saja pintu itu sudah terbuka. Tapi bagaimana kalau ada orang di balik pintu? Bagaimana dan bagaimana? Lagi-lagi Gunawan harus berpikir lebih dulu. Namun saat dia masih memikirkan bagaimana dan bagaimana, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. "Mau kemana, Gun?" Suara itu membuat Gunawan nyaris pingsan karena terkejut. Untung saja dia masih bisa menahannya. Tapi kini kedua kakinya gemetaran. Gunawan kemudian menoleh. Namun ia tidak melihat ada seseorang di belakangnya. Aneh, pikir Mas Gunawan saat itu. Dan sekali lagi, "Mau kemana, Gun?" Kembali Gunawan menoleh, namun kali ini dia dibuat terkejut. "Hah, Sugeng!" Spontan Gunawan mengumpat. Sosok Sugeng ia tertawa melihat tingkah Gunawan yang ketakutan setengah mati. "Jadi orang kok setengah-setengah? Tinggal buka pintu saja kok susah sih, Gun?" Karena saking kagetnya, si Mas Gunawan di sini sampai tidak menyadari bila sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Setidaknya malam itu ia ada yang menemani. Ceklek, Sugeng membukakan pintu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil mengobrol. "Katanya kamu sakit, Geng. Kok kelayapan sih sampai sini?" tanya Gunawan penasaran. Geng, Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih? Kamu pasti tahu kan? Sugeng di sini tuh hanya tertawa kecil. "Memangnya kamu udah tahu ya, Gun?"
Ucapan Sugeng barusan membuat langkah Gunawan tiba-tiba terhenti. Apa? Sugeng sudah tahu? Apa Sugeng tahu sesuatu? Maksudnya apa, Geng? Bersamaan dengan itu, langkah Sugeng justru semakin cepat, membuat Gunawan kewalahan untuk mengejarnya, sampai ia benar-benar tertinggal. "Geng, tunggu Geng, tunggu!" teriak Gunawan sambil terus berlari mengejar Sugeng. Namun sampai di ujung lorong yang di kanan dan kirinya tertutup, ia tidak mendapati ada Sugeng di sana. Gunawan semakin tercekam. Jiwanya mulai merasa takut. Baru kali ini dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Selang 1 atau 2 menit berlalu, dia kembali mencium aroma yang sama. Amis bercampur busuk bangkai menyengat. Aroma itu menyebar seantero tempat Gunawan ini berdiri. Kali ini mau tidak mau Gunawan melangkah mencari sumber bau yang menyesakkan dadanya. Semakin dia mencari, semakin pekat bau itu, membuat perutnya teraduk kuat seperti ingin muntah. Tidak tahan dengan keadaan itu, Gunawan melangkah cepat menghampiri salah satu pintu paling dekat, berniat ingin mencari jalan keluar. Tetapi baru saja tangannya mendorong pintu itu, ia disambut satu sosok berdiri tegak sedang membelakangi. Hampir seluruh bagian tubuhnya tertutupi rambut. Hanya juntayan kain lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersama kuku-kukunya yang tajam. Gunawan di situ mundur. Tubuhnya gemetar mendapati bahwa sosok itu kini berbalik menatapnya tajam. Gunawan terjatuh di lantai. Dia menggigil ketakutan semakin kencang saat satu wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tiba-tiba saja sosok itu merangkak dengan kedua tangan dan kakinya yang panjang. Kini wajahnya berada 1 jengkal dari wajahnya Mas Gunawan. "Tolong saya! Tolong!" Berat dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu. Namun Gunawan di sini merasa aneh, karena dia merasa dia di sini sangat mengenali suaranya. Ketika mata mereka saling beradu, seolah-olah ada energi yang menarik. Gunawan tiba-tiba saja berada di tempat yang berbeda. Di sana Gunawan bisa melihat dengan jelas bahwa sosok mengerikan itu adalah wujud dari istri Pak Hermawan. Ia diperlihatkan bagaimana kelakuan biadab suaminya, yang kita sebut saja Bu Indri. Istri Pak Hermawan ini dijadikan wadah untuk tumbal pertamanya dan dijadikan media untuk mencari kekayaan. Tubuhnya yang sudah disetubuhi iblis berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tangan dan kakinya menjadi panjang. Tubuhnya kisut kurus kering bagaikan tulang yang dibalut kulit tanpa daging. Hingga peristiwa yang membuat Gunawan tidak mampu melupakan, di mana tangan dan kaki Bu Indri ini diikat dengan rantai di atas ranjang besi. Kemudian Pak Hermawan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan brutal. Di saat itulah auman keras nan mengerikan keluar dari tenggorokan Bu Indri memenuhi seantero ruangan, sekaligus memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, di mana di salah satu ruangan yang belum terbuka, di sana tepatnya di ruangan mirip penjara, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Pak Hermawan berdiri di samping ranjang besi sambil mengusap-usap rambut istrinya. Sedangkan beberapa tamu yang dia jumpai sedang mengantri melakukan ritual hubungan menjijikan dengan sosok yang jangkung, yang diketahui kalau sosok itu adalah istri dari Pak Hermawan, Bu Indri. Tak lama beberapa tamu yang selesai melakukan hubungan itu, tubuhnya terkulai lemas dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Walaupun dadanya masih bergerak naik turun, menandakan kalau masih hidup dan bernafas. Namun sukmanya dan jiwanya ini sudah terbelenggu.
menjadi tumbal titip sukmo dari pesugihan Pak Hermawan. Apalagi ketika Gunawan melihat sekelilingnya. Begitu terkejutnya si Gunawan ini saat dia melihat sosok yang sangat dia kenal, yaitu Sugeng. Ternyata di balik sikapnya yang pendiam, dia juga punya hasrat untuk menjadi kaya raya. Namun justru Sugeng tertipu oleh rayuan iblis bertopeng manusia. Gunawan menduga kalau Sugeng tertarik setelah Pak Hermawan memberikan uang secara cuma-cuma kepadanya. Kejadian itu terjadi 1 hari sebelum Sugeng dikabarkan sakit, waktu di mana Sugeng mengobrol bersama Gunawan. "Gun, aku dikasih uang sama Pak Hermawan." Sambil Sugeng ini berbisik dan membuka plastik warna hitam yang berisi bandelan uang kertas berwarna merah dan biru. "Dan ini katanya aku disuruh gak balikin loh. Asik toh?" Sugeng menutup dan mengikatnya kembali. Awalnya di situ Gunawan menganggap kalau itu bonus untuk Sugeng. Tapi setelah dipikir-pikir, mana mungkin orang baru kerja seminggu sudah dapat bonus sebanyak itu. Kalau itu untuk memancing agar Sugeng menjadi tumbal, bisa saja. Namun terkaan dan dugaan itu semakin lama semakin menyudutkan pada apa yang sekarang Gunawan lihat. Mulai dari situ, Gunawan menyimpulkan kalau kekayaan Pak Hermawan berasal dari persekutuan dengan iblis. Itu adalah 10 tahun yang lalu, yang berarti Gunawan menyimpan rapat semua rahasia Pak Hermawan. Dia tidak berani untuk menceritakan semuanya di hadapan publik. Bukan tanpa alasan, tetapi nyawa keluarganya yang menjadi prioritas utamanya. Selang 5 tahun kemudian, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Gunawan menganggap ini mungkin keberuntungannya. Waktu itu Pak Hermawan diambang kematiannya. Sosok Jangkung istrinya sudah tidak mampu lagi menopang tubuhnya yang semakin lama hanya tinggal tulang. Bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah terpisah dari yang lain. Dari situlah Pak Hermawan kena imbasnya. Dari dalam kamar, hampir setiap hari Hermawan menggerang kesakitan. Tubuh Pak Hermawan semakin lama semakin habis. Habis bukan berarti kurus dan kering, melainkan si Pak Hermawan ini memakan dagingnya sendiri. Mulai dari paha hingga ujung kaki habis dia makan sendiri. Tapi ada yang membuat Gunawan ini merasa ngilu. Setiap dia menggigit dagingnya sendiri, dia menggerang kesakitan. Tapi setelah itu dagingnya langsung dimakan mentah-mentah. Sambil bercerita Gunawan ini memeragakan kejadian itu. Serak, serak, lah, serak. Nah, pas ngerang itu mulutnya langsung membuka dan tangannya memasukkan dagingnya sendiri. Ngilu pokoknya. Peristiwa itu disaksikan oleh Gunawan dan beberapa pekerja yang memang setiap harinya mengurus Pak Hermawan. Sampai akhir hayatnya, Pak Hermawan menghembuskan nafas terakhir dengan cara yang mengerikan. Ngeri banget pokoknya. Bayangkan, tubuhnya dalam posisi ngangkang, bagian paha sampai ujung kakinya hanya tulang. Bahkan sudah tidak mengeluarkan darah. Tangannya dalam posisi mencengkram, kepalanya menengok ke atas, dan matanya melotot, serta mulutnya menganga seperti membentuk huruf O. Dan saat itulah si Mas Gunawan ini memutuskan untuk meninggalkan semua harta yang pernah Pak Hermawan berikan. Dan kini Mas Gunawan memilih untuk meninggalkan daerah pedalaman hutan, kembali ke kampung halaman dan beralih menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Walaupun tidak seberapa gajinya, tapi dia bersyukur dan berharap tidak akan menemui orang seperti Pak Hermawan. Karena dibalik dari kata menyeramkan, di situ ada pelajaran yang berharga. Dan cerita ini pun selesai. Semoga dari cerita kali ini teman-teman bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya tentang apa arti harta kekayaan sesungguhnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga disehatkan tubuh dan jiwanya,
serta dilancarkan rezekinya dan ditambahkan kekayaannya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.